Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu dalam pertemuan di Zoom. Semoga semuanya berkah bagi kita semuanya. Amin. Yang kami hormati Pak Nugroho Joko, Kepala BI, dan juga wakil-wakilnya, dan Mbak Bimala, dan yang lainnya juga, Mas Abreb sudah datang belum, dan yang lainnya juga timnya Pak Joko, dan juga teman-teman semuanya, Mas Farid, Pak Budi, Pak Abdullah, mohon maaf masih di rumah sakit, semoga besok segera mundur kembali dan sehat bergabung dengan kita semuanya. Dan Mas Bambang Gage, Mbak Lis, dan Prof. Tanto, mohon maaf Pak Tanto, yang baru di UNS, dan juga semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kami memohon untuk Solo Grace ini Pak Joko, tetap kita bisa berjalan, semoga bulan Oktober ini bisa new normal kembali, semoga. Kalau belum lah kita harus buat kiat-kiat yang lainnya apa Pak Joko supaya nanti Solo Grace ini bisa berjalan dengan baik. Karena juga Solo Grace tahun ini bertemakan memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk Solo melompat lebih jauh. Jadi untuk itu digital yang untuk dari Bank Indonesia, Kris dan sebagainya nanti bisa berjalan dengan Sofi dan lainnya sebagainya. Mohon arahnya, dan untuk mal-mal bisa segera terrealisir dari Bank Indonesia untuk mengklirkan untuk cara pembayaran secara digital itu. Itu harapan kami pertemuan malam ini bisa menghasilkan hasil yang signifikan, mengerucut untuk Bank Indonesia dan juga Solo Grace, karena Pak Joko sebagai ex-officio untuk menjadi penasihat Solo Grace untuk selamanya. Jadi itu sehingga Oktober ini bisa menjadi momen untuk istilahnya bangkit kembali, mendorong akselerasi pemulihan yang kemarin sudah naik tapi didiskon lagi karena ada PPKM sekarang gitu. Jadi turun lagi ke titik nol karena kegiatan juga menjadi sangat minim. Nah, nanti kita gerakkan lagi. Nah, kemudian kami di Bank Indonesia itu kan ya istilahnya sangat concern dengan perekonomian Solo Raya, karena salah satu menjadi tugas dan misinya perwakilan BI Solo itu adalah turut berkontribusi dalam perekonomian Solo Raya. Sehingga Great Sale ini menjadi juga momen yang pas, yang kemudian kita sama-sama manfaatkan seoptimal mungkin, sehingga dampaknya itu menjadi signifikan. Di sini, di kami ini ada dua hal besar gitu Pak Farid, yang istilahnya nanti kita bisa diskusikan bersama, sehingga menjadi inline. Yang pertama tadi kan terkait dengan tema pokoknya adalah digitalisasi, gitu kan. Bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi digital itu agar Solo bisa melompat lebih jauh, dan ini juga senada dengan ya istilahnya untuk menjadi Solo Smart City-nya gitu. Nah, ini kami kemarin di internal teman-teman dengan di bawahnya Mas Gunawan itu sudah berdiskusi terkait beberapa langkah untuk istilahnya mengoptimalkan digitalisasi itu. Di sini misalnya kampanye Kris gitu Pak. Jadi kami kampanye nanti di pasar tradisional dan juga di pasar modern. Kemarin kami juga kesempatan diskusi juga dengan Hipindo sama Pak Lili dan teman-teman juga. Nah, di sini nanti yang perlu juga diselaraskan adalah bagaimana kita bersama-sama mendorong, otomatis bersama Pemkot juga, karena kan ada Dinas Perdagangan yang membawahi beberapa pasar, sehingga bagaimana
kampanyenya itu di pasar tradisional bisa berhasil. Karena kan kalau nggak salah laporannya yang kemarin itu Pak David yang melaporkan ya, pasar tradisional tuh kelima dari Solo Great Sale tahun lalu gitu kan. Sehingga kalau bisa tetap meningkat yang tradisional ini setelah kita kampanyekan kris ini gitu kan. Bagaimana semuanya yang belum punya kris bisa punya, yang sudah punya kemudian bisa memanfaatkan kris ini karena juga mempermudah pencatatan transaksinya gitu, tidak manual lagi karena tinggal lihat di pembayaran. Nah, nanti mungkin di sini penyelarasannya itu gerakannya yang akan dilakukan di Agustus dan September karena kan Oktober sudah harus jalan gitu kan. Nah, nanti dari tempatnya Mas Gunawan ini dengan dari tempat Kadin, nah yang harus berkolaborasi nanti bareng-bareng kita ajak tempatnya Pak Heru, Disdak gitu kan, untuk sama-sama menggedor pasar-pasar ini tradisional dan nanti juga dengan Pak Budi gitu kan untuk yang modern, yang mall itu bagaimana juga semuanya bisa dikreskan. Kemudian yang kedua itu yang terkait kegiatan UMKM. Jadi selain di sisi digitalisasi tadi terkait dengan UMKM. Nah dengan UMKM ini kan kami juga partisipasinya itu kan activity gitu kan untuk meramaikan Great Sale ini kami kan membuat aktivitas yang menyatu dengan momen Solo Great Sale ini. Nah ini perlu juga koordinasi terkait timingnya. Jadi timingnya kapan pasnya gitu kan. Terus kemudian bentuknya apa. Gitu. Kalau ada beberapa tempat ya di mana. Nah semacam itu. Jadi nanti semuanya menjadi satu rangkaian yang semarak gitu dan sukses gitu. Nah ini nanti di tempatnya Mbak Bimala untuk yang terkait dengan UMKM. Jadi nanti mungkin seperti itu Pak, sehingga involvement kami di Bank Indonesia ini dalam mensupport Solo Great Sale itu menjadi istilahnya pas dan optimal gitu kan. Pas dan optimal di sisi digitalisasi dan juga di sisi UMKM. Kemarin kan misalnya ada mungkin pameran, ada pelatihan, kami sendiri juga ada misalnya event yang lain gitu. Nanti semuanya bisa menyatu mensupport Great Sale ini sehingga Great Sale ini menjadi menggema dan gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Nanti juga kami dalam sosialisasi publikasi kami juga akan support di situ gitu kan sehingga selain dengan digitalisasi itu kami rancang sebagai road to Great Sale gitu. Jadi ketika kami masuk pasar bersama-sama gitu kan, kita untuk mendigitalisasi misalnya pasar tradisional, nah ini sebagai bagian persiapan Solo Great Sale. Jadi gema Solo Great Sale itu sudah mulai terdengar di event itu. Terus kemudian ketika kita sama-sama mendorong digitalisasi di modern, pasar modern gitu di mall gitu. Nah, ini juga gema bahwa ini persiapan Solo Great Sale. Jadi ada pre-event Solo Great Sale, road to Great Sale itu yang kemudian kita selaraskan dengan proses kita implementasi digitalisasinya. Jadi mungkin itu Pak Gareng dan juga Pak Farid dan Bapak Ibu sekalian untuk penyelarasan terkait hal ini sehingga nanti kami juga dalam planning kegiatannya itu pas gitu kan supaya juga tidak bentrok antara digitalisasi dan UMKM maupun di dalam UMKM sendiri juga ada beberapa jenis kegiatan. Mungkin itu untuk sementara dari saya, mungkin kita dapat diskusikan santai walaupun bakminya belum diantar ya Pak Farid ya. Kita tunggu nanti mungkin agak malaman dikit gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan arahan Pak Nugroho Joko Prastowo. Yang pertama, bagaimana Solo Great Sale itu di pre-event ini bisa difokuskan pada kegiatan sinergis tentang campaign untuk pembayaran non-tunai GRIS, kita sinkronkan dengan pasar-pasar tradisional, bagaimana implementasinya, kemudian apa yang kita lakukan, ya, kemudian juga dengan mall dan sebagainya. Ini menjadi diskusi malam hari ini. Dan yang kedua, beliau menyoroti tentang UMKM, khususnya mempertanyakan kira-kira aktivitasnya itu apa. Nah, ini yang akan kita sinkronkan. Bahkan disebut kapan, bentuknya apa, di mana. Itu kan satu hal yang memang bisa kita
bahas pada malam hari ini, sekaligus kita menata puzzle supaya program Bank Indonesia dan juga Solo Grijil ini bisa selaras gitu. Apakah bentuknya pameran, pelatihan, dan gitu ya. Semacam program yang tadi sempat disampaikan Mas David, yaitu campaign DRIS gitu, di pre-event, menyampaikan bahwa butuh peningkatan awareness kepada mereka, ya katakanlah kalau kita bergerak di komunitas ada 56 komunitas gitu. Kemudian subsektor ada 17 subsektor. Nanti belum pasar-pasar tradisional dan juga yang lainnya. Nah, misalnya ini di pre-event ini dilakukan campaign. Campaign kalau tadi katakanlah sekarang kita tidak bicara offline, kita bicara online gitu. Nah, kalau bicara online kita ya campaign-nya by Zoom. Katakanlah apakah per komunitas ini bersama anggota atau komunitas diwakili oleh satu atau dua pengurus gitu. Nah, sebelum ke situ, Pak, barangkali ini bisa kita eksekusi, cuman kami ingin tahu, ada pertanyaan ini dari saya pribadi, supaya kita sinkron, kira-kira dari pihak BI bagaimana mengukur ketercapaian Bank Indonesia terkait dengan campaign KRIS ini. Apakah ketercapaiannya itu hasil langsung kegiatan ataukah ada volume KRIS yang bertambah dari UKM atau bagaimana gitu. Monggo Pak Joko barangkali bisa memberikan arahan. Oke Pak Lili, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang semenjak pandemi ini, KRIS sendiri itu diluncurkan tahun 2019. 2019 diluncurkan pas 17-an tuh Pak Farid. Ya. Jadi ini mau 17 Agustus ini mau ulang tahun KRIS yang kedua. Nah, dilalahnya baru sebentar KRIS ini diluncurkan, terus awal 2020 kan pandemi. Nah, ini menjadi momen bahwa alat pembayaran ini dengan mekanisme menggunakan QRIS yang terstandar gitu kan, satu kode bisa diakses semua bank dan diakses non banknya melalui e-money-nya itu by OVO, GoPay, ShopeePay dan sebagainya itu bisa gitu. Nah itu kemudian menjadi semacam kebutuhan. Akhirnya kemudian kita ya udah ini pas bisa untuk menolong ya perdagangan UMKM dan sebagainya ini dari sisi transaksinya. Selain juga memutus rantai penularan juga bisa online lah, mendukung yang online digitalisasi. Nah, semenjak itu memang campaign yang istilahnya didorong itu memang baru mengenalkan dari nggak ada, dari nggak biasa menjadi biasa gitu. Nah itu campaign-nya situ. Nah ukurannya ya sekarang dilihat dari banyaknya merchant akun KRIS yang digunakan gitu. Saat ini itu. Karena ini bagian dari campaign kan ibaratnya ini menunjukkan berapa orang sih yang tahu gitu kan. Berapa orang sih yang tahu tentang KRIS ini, berapa orang yang menggunakan KRIS. Nah, nanti setelah semua mengenal, artinya masing-masing merchant ini, masing-masing pedagang, terus kemudian konsumennya juga sudah terbiasa menggunakan KRIS, maka selanjutnya adalah volume transaksinya, Pak. Artinya bertransaksi menggunakan aplikasi ini, menggunakan instrumen transaksi ini menjadi lebih banyak. Jadi tidak hanya jumlahnya, tapi juga nilainya gitu. Nah, maka kalau untuk Solo Grijil ini, harusnya bisa langsung dua-duanya, Pak. Jadi yang belum menggunakan KRIS ini langsung menggunakan, bisa open account gitu kan. Tapi setelah itu digunakan untuk transaksi. Jadi baik volume KRIS-nya maupun nilai transaksi KRIS-nya itu meningkat gitu. Langsung tercover ya Pak Joko? Iya betul Pak. Maunya kalau cuma buka tapi nggak dipakai, disimpan di bawah meja ya, itu kan akhirnya kan kurang bermanfaat. Betul. Karena masalahnya macam-macam Pak. Ada ya, waduh nggak biasa gitu kan. Ya kalau yang milenial biasa lah gitu. Yang agak modern yang itu biasa. Tapi kalau pasar tradisional memang tantangannya lebih berat Pak. Betul. Kan? Ya. Nah terus kemudian, mendingan duit langsung. Aku kalau megang duit itu lebih ayem dibandingkan megang handphone gitu. Walaupun 100.000 kalau megang duit di dompet itu lebih tenang gitu dibandingkan ada duit sih tapi di handphone gitu kan. Nah itu kan masalah kebiasaan Pak. Nah ini yang harus dibiasakan.
Nah, makanya karena ini kita pandang sebagai salah satu solusi untuk ya kita pulih lah dari pandemi ini, karena kan meskipun nanti pandemi ini sudah menurun, tapi kan kebiasaan barunya kan berbeda dengan dulu, Pak. Tetap kalau tidak bersentuhan, contactless itu pasti lebih aman. Dan ini contactless gitu. Nah, itu artinya kita membiasakan sesuatu yang digital. Gitu. Nah, di sini makanya nanti dua-duanya kita dorong langsung, kita buka akunnya dan langsung nanti digunakan ya. Sehingga nanti ada upaya untuk apa ya, kita nanti perlu dirancang bareng kalau ngasih bunga supaya pada mau itu. Ya, kayak misalnya benefit, Pak. iya, lurah pasarnya Ya. mau dikasih piala, pokoknya kalau pasar musuhan paling banyak, itu Ya, dapat betul. dapat Ya, apa sebenarnya istilahnya seperti itu, predikat gitu loh, bahwa kan ini harus melibatkan semua pihak. Lurah pasarnya juga harus oyak-oyak gitu. Dikasih piagam sama penghargaan apa. Ya, gitu. penghargaan gitu, Pak. Gitu kan. Nah makanya Ya, nanti betul. kolaborasi semua pihak yang membawahi pasar, disdaknya gitu kan juga perlu, kaminya, banknya, karena kan ini link dengan akunnya, akun bank kan, banknya yang nanti ini, jadi kita Betul. gerak bareng, gotong royong, mendorong ini. Nah, nanti saya pikir kalau dari pembicaraan tadi Pak, gitu, sekaligus sebagai pre-event SGS, jadi biar mulai menggema gitu, Betul. bisa Ya. juga satu misalnya launching atau kick off implementasi kris di pasar tradisional gitu. Nah, jadi dipusatkan di mana, terus kemudian semuanya ikut hybrid gitu, misalnya ada yang ya sedikit ketemu di satu pasar, yang lainnya online gitu. Tapi ini mempunyai gema bahwa kita digitalisasi pasar tradisional ini untuk persiapan Solo Great Sale gitu, Pak. Jadi berita tentang Bisa, Solo Pak. Great Sale Nanti sudah mulai terdengar. awal September bisa dimulai, Pak. Awal September. Ya, Awal nanti September juga. masalah jadwal kemarin punya optimisme. Nanti Mas Gun kemarin kita berdoa mudah-mudahan tradisionalnya bisa akhir Agustus, awal Septembernya yang modern, Pak. Betul, iya. Ya, gitu kan. Awal Septembernya modern, pertengahan terus kemudian setelah itu mungkin asosiasi kelompok UMKM Nah, itu apa gitu. input datanya bisa dimasukkan 1 Oktober, Pak. Input datanya, nggak masalah. Ya, nanti 1 Oktober kan siap. Iya. Gitu. 1 Oktober siap dan itu istilahnya formalitas semua yang terkait dengan dengan Solo Great Sale itu transaksi dengan simbolis menggunakan kris gitu kan, perwakilan tradisional, perwakilan modern, perwakilan UMKM kayak gitu, Pak. Jadi nanti di openingnya bahwa kita sekarang sudah lebih digital dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin. Ya. Itu yang kemarin kami pikirkan, mungkin untuk lebih detailnya terkait dengan ini, nanti mungkin minta PIC-nya dari teman-teman SGS gitu kan, yang nanti kontak erat dengan tempatnya Mas Gunawan dan timnya gitu kan, untuk merancang lebih detail action-nya gitu kan, termasuk misalnya supaya campaign road to SGS itu punya gema dan semuanya aware bahwa akan ada SGS itu. Openingnya, kick off-nya seperti apa di pasar tradisional, di sebelah mana, siapa yang hadir, gitu kan. Terus kemudian di modern kira-kira mau di mana mall-nya, kemudian merepresentasikan siapa saja. Nah itu kan perlu dirancang Pak, sehingga nanti sebelum Oktober itu gema SGS itu sudah terdengar gitu Pak. Mungkin kolaborasi yang erat di tim kecilnya gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko. Saya sudah bisa menarik benang merahnya. Jadi tadi kita matching puzzle program dengan PI antara PI dengan panitia Solo Great Sale. Halo, lanjut Pak. Ya, suara saya jelas ya Pak ya? Ya, jelas. Oh, tapi di headphone saya nggak jelas nih. Tapi yang penting mikrofon saya jelas ini. Dan jadi tadi terjawab, target dari BI itu adalah bertambahnya jumlah merchant atau pedagang yang menggunakan BRIS gitu ya. Kemudian juga mereka open account sekaligus dipakai untuk transaksi. Ini penting, berarti kan volume pengguna yang menjadi acuan. Artinya kalau kita melatih, bukan sekedar pelatihannya terlaksana, tapi
dari pelatihan itu kemudian implementasinya apa gitu. Nah, balik lagi nanti yang ke tim kecil akan kita fokuskan bagaimana langkah-langkahnya. Karena terus terang ini Pak Gunawan, antara misalnya komunitas di APPBI, tempatnya Pak Budianto Wiharto itu, mereka lebih cerdas Pak. Karena konsumen yang datang juga cerdas itu. Artinya mereka mungkin nggak bawa uang, hanya bawa HP saja. Sementara pedagangnya juga rata-rata juga sudah sangat adaptif dengan QRIS atau pembayaran non tunai gitu. Tetapi berbeda di toko-toko yang barangkali kalau saya biasa belanja toko cat atau apa, mereka non tunai tapi lebih manual karena mereka juga belum meningkat kepada barcode itu menjadi semacam wajah depan gitu. Jadi yang ditunjukkan masih seperti nomor rekening ya, nomor rekening Pak ini kalau mau pembayaran nomor rekeningnya ini dipilih aja, apa Mandiri, apa BNI, apa BCA, nomornya beda. Kenapa enggak QRIS saja gitu? Itu masih banyak seperti itu. Tapi paling tidak mereka lebih terbuka. Nah, ada yang lebih sulit yaitu tentang pedagang kecil ya. Pedagang kecil ini jangan-jangan mereka ketika di sosialisasi hanya dipakai untuk pada tidak dipakai untuk nah, ini hal yang nanti akan kita rancang berdasarkan pendekatan komunitas dan cara. Tapi untuk konten Pak, untuk materi kami mohonkan nanti dari BI itu nanti bisa menyesuaikan Pak. Materinya akan sangat berbeda apabila kita menghadapi PHRI, ini ada Mas Basit, ya, ada Pak Abdullah ini. Ini dengan APPBI Pak Budianto Wiharto, ini materinya berbeda cara penyampaiannya Pak. Ya, ini teman-teman tuh nanti kan bekerja sama dengan perusahaan jasa sistem pembayarannya, baik bank maupun non bank. Nah itu sudah dilatih Pak, mau yang bahasanya medok atau nggak medok udah bisa. Iya. Dan mungkin kita lebih banyak kita fokuskan nanti programnya ke pasar-pasar tradisional dan UKM komunitas ya Pak ya. Untuk yang APPBI kayak PHRI nanti kita minta ke beliau membuat rancangan acara, kita tinggal masuk gitu. Saya kira kalau beliau-beliau itu sudah bisa lebih mudah untuk dikomunikasikan. Baik, ini sudah kami. Saya kira perlu Mas Farid, perlu merapat panitia timnya dari Kadin untuk komunikasi dengan Mas Pak Gunawan dari BI, jadi supaya semuanya biar terrealisir lebih cepat, tentang siapa dan sebagainya. Nanti Mas David biar dikoordinir untuk Pak Gunawan itu kok. Nanti tim kecilnya ada Mbak Lis Meningsih, open mikrofon Mbak Lis. Iya Mas Farid, Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Pak Ketua, Pak Joko, Ini gotong royong ya Bu Lis, pokoknya. Siapa Insya Allah UMKM nanti kan dari Kadin mungkin akan mengkondisikan bagaimana agar UMKM itu lebih tertarik. Karena banyak sekali, cuma yang ikut terlibat kan baru berapa persen ya pada waktu itu. Sehingga barangkali nanti sekarang kan UMKM sudah tidak buta dengan digitalisasi, mungkin hampir berapa puluh persen sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dan macam-macam. Sehingga kemungkinan akan lebih mudah untuk sosialisasinya. Yang penting iming-imingnya. Wah, iming-imingnya itu apa ya Pak Joko? Biasanya apa Bu? Iwak apa iming-imingnya Bu? Iwak paus. Ikan juga badar bisa. Ya. Sudah saya bakarkan kok Pak, tapi mau diangkat kok terlalu malam nih. Sudah jam 9. Mbak Lis, itu harusnya bolasnya nanti sebelum pembukaan SGS, Mbak Lis sudah punya dapur umum untuk masak. Siap Pak. Ikan-ikannya siap sekali, nampung pastinya. Jadi mungkin Pak Joko, mungkin nanti bagaimana caranya agar UMKM itu diberikan ini agar lebih tertarik untuk bergabung lah di SGS ini, karena kan pasti akan lebih menguntungkan dibandingkan yang tahun-tahun kemarin. Saya pikir agar seperti itu. Ya. Baik, ya, sudah ada semacam jalan ini, di mana tadi Pak Gunawan juga ada komunikasi dengan Pak Heru. Pak Heru nanti kita sudah punya data juga lurah pasar tradisional, ya. Untuk tahap pertama
untuk pre-event sampai kepada nanti sebelum kick off di lapangan, saya kira kita coba dulu pendekatan pasar tradisional dan juga komunitas UMKM dan juga subsektor ekonomi kreatif ada 17 ini kita dekati dengan program sosialisasi yang daring ya Pak ya, boleh gitu. Daring, ya, nanti dirancang bareng aja Pak. Ya, mungkin seminggu bisa 2 kali, 3 kali, tergantung efektivitas komunikasi kita dengan komunitas atau juga subsektor ekonomi kreatif dan sebagainya. Sehingga untuk pre-event ini sampai paling tidak ini kan Agustus sampai pertengahan September itu pre-event itu bisa jalan terus. Kalau ini untuk meningkatkan awareness dan juga menyusun program bagaimana implementasi KRIS di masing-masing komunitas atau subsektor ekonomi kreatif ya. Paling tidak setelah itu kan kita akan menargetkan satu program supaya capaian daripada Bank Indonesia terkait dengan jumlah merchant yang aplikatif terhadap mau open account, kemudian juga transaksi. Tadi benar-benar tidak sekedar terlaksananya kegiatan sosialisasi, tapi bisa memperoleh laporan berapa banyak sebetulnya yang dagang open dan di KUC ini keberlanjutannya gitu. Dan Mas David nanti bisa dimulai dirancang ya Mas David ya untuk yang ini Mas ya di acara ini ya. Dan pembicaranya di Bank Indonesia saya tahu handal-handal banyak sekali nih. Ya, biasanya Pak memberikan arahan dari terkait dengan pertemuan malam hari ini atau juga mungkin terkait dengan pemanfaatan digitalisasi IT solusi nantinya. Monggo Prof. Nggih, Mas Farid, Pak Gareng, Bapak Ibu semuanya, Pak Joko dari BI dan timnya. Matur nuwun sekali, saya sebenarnya pendengar saja, tapi ada satu yang menarik yang mungkin saya tidak banyak tahu tentang teknisnya di dalam grid sale nanti terkoneksi dengan QRIS dan seterusnya. Dan tadi terkoneksi poin yang 3 dengan pasar tradisional dan seterusnya. Nah, saya ingin menyambung benang merahnya itu saja, Mas Farid. Jadi sebenarnya grid sale sendiri sudah mempunyai makna yang sangat bagus, yaitu menarik attention, menarik perhatian orang. Kenapa? Menarik perhatian karena pasti ada sales di situ. Ya, ada istilahnya diskon, ada potongan harga dan seterusnya. Maka di situ sebenarnya ada satu narasi yang sebenarnya sampai kepada masyarakat, belanjalah sekarang di Solo karena ada grid sale ini. Itu yang pertama. Maka itu yang harus dioperasionalisasikan, bagaimana benar-benar ada sales di situ. Ada semacam diskon dan seterusnya, itu bisa kita mainkan itu. Lajeng yang kedua, saya ingin mengamati tadi tatkala bicara dengan QRIS ya. Mungkin QRIS yang dimaksud persis sama seperti ini ya Pak ya. Kebetulan di... Ya betul, Prof. Ya, betul. Jadi kami sudah bereksperimen ini sebenarnya dengan Pak Lili tatkala pasar lagi kebakaran, kemudian transaksi mereka menurun, ya, apalagi kemudian ditambah pandemi, maka yang dibutuhkan di pasar tradisional atau dalam teori perubahan itu adalah munculnya agen-agen. Jadi orang yang akan mewakili para pedagang-pedagang itu yang mengambil alih urusan-urusan seperti ini tadi. Tidak bisa ini kita serahkan kepada pedagang-pedagang yang ribet urusannya dengan jagungnya yang tidak kejual, pisangnya yang sebentar lagi busuk. Ya, bahkan mereka pun tidak punya rekening sampai hari ini, beberapa yang kami jumpai ya. Akhirnya kemarin saya menunjuk mahasiswa beberapa untuk menjadi agen di Pasar Legi yang kebetulan di depan taman rumah saya, itu dijadikan pasar dadaan, mendadak. Nah, kemudian saya minta kepada mahasiswa tolong pelan-pelan kabari ke dia barang mana yang tidak laku, kita bantu, kita online kan. Ya. Saya mohon izin untuk bercerita sebentar terkait ide itu, kemudian kita bikinkan aplikasi sederhana
bukan membikin ya, memakai aplikasi yang sudah jadi, yang namanya adalah WhatsApp Business ya. Kenapa kita pilih itu? Buat pedagang itu juga hal yang sangat mudah. Akhirnya kita bisa membuat katalog produk dari masing-masing kios. Nah, kemudian dari situ, pandemi begini orang takut ke pasar, akhirnya mahasiswa menggerakkan betul untuk mempromosikan kepada ibu-ibu, kepada calon-calon pembeli, tidak usah ke pasar, tidak apa-apa, belilah di tempat kami. Ya, nah begitu mereka melihat katalog tadi, yang datanya disetor dari pedagang yang juga sudah bisa bermain dengan handphone dan WhatsApp. Nah sekarang kami sudah berjalan dan yang sudah jadi pelanggan kami ada 330 orang. Dengan saat ini kami punya pedagang-pedagang di Pasar Legi yang sudah tergabung dalam model pembayarannya juga menggunakan QRIS ini. Dan kami dibantu oleh beberapa bank untuk memulai mengajak para pedagang itu membuka rekening. Artinya begini, saya mau mengatakan dalam merubah sebuah kultur, budaya, bahkan budaya bertransaksi seperti ini tidak mudah untuk kemudian tiba-tiba kita menempelkan barcode itu di depan kios-kios mereka. Itu yang pertama. Akhirnya kita menggunakan mahasiswa-mahasiswa tadi sebagai agen untuk kemudian menjadi titik tengah, atau istilahnya Pak Gunawan tadi menjadi reseller ya akhirnya ya, karena kita diuntungkan dengan adanya pandemi ini, yaitu apa, orang tidak berani lagi datang, sebagian ya, datang ke pasar. Nah sehingga kemudian dengan sistem yang kita kelola muncullah multiplier effect, yaitu munculnya pembayaran, beliau-beliau pengen membayar secara online ya, akhirnya kita fasilitasi itu tadi. Nah itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi kalau memang nanti pasar tradisional itu ingin menjadi sasaran utama daripada peserta grid sale ya, dan yang kedua di dalam peserta grid sale itu bisa menggunakan QRIS tadi, maka kalau dalam bahasa Jawa itu harus digoleki goro-goronya. Ya, digoleki goro-goronya itu ukurane opo untuk sampai ke situ gitu ya. Tidak kemudian ukoro yang direct transaksi kita harus pakai ini, mungkin akan menjadi agak sulit untuk mereka terima. Mohon maaf karena mungkin tingkat pendidikannya berbeda-beda di kalangan pedagang itu. Nah, sehingga kita menggunakan ukoro tadi, bahwa hari ini orang takut datang ke pasar karena ada COVID. Nah, untuk itu barang dagangan Bapak Ibu tolong setiap hari diupdate, masukkan ke sini harga-harganya. Saya sebenarnya bisa share screen kalau diizinkan, ada tampilan-tampilan itu sudah jadi semuanya, dan kemudian dengan ukoro itu akhirnya mereka dengan sukarela menyerahkan fotonya, menyerahkan datanya kepada kita, dan kemudian benar masing-masing kios seperti kios pisang itu ya, atau kios melon dan seterusnya, itu hampir setiap hari mereka terbantu secara online minimal 300.000 itu transaksi bisa kita bantu untuk kita jual. Sudah bisa share Prof? Oh siap, turun Mas Farid, mohon maaf. Nah ini Bapak Ibu, kemarin yang kami bikin sebenarnya saya masuk di konsorsium COVID nasional itu, kemudian ini yang terjadi di pasar. Ya, Pak Lili tahu persis ini, bahkan di sore hari barang-barang dagang mereka yang tidak laku dibawa ke tempat kami barter dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, di rumah di sama. Nah, karena mereka pulang saya siapkan kantor Indomie gitu ya. Tapi kami tidak khawatir karena saat kami jual secara online ini, Bapak Ibu. Akhirnya kami bisa menjual online dan kami sudah menggunakan sistem yang QRIS itu, dan beberapa klien-klien kami sudah benar-benar mereka enjoy bertransaksi dengan itu. Tapi memang pedagang tidak dipusingkan dengan masalah teknik, masalah teknologi ini. Kita hanya sekedar membutuhkan agen di sini. Nah, tadi misalnya ada kepala dinas, mohon maaf ada dari dinas, ada lurah pasar dan seterusnya. Saya pikir ini saat yang tepat untuk mengcopy paste sistem ini di masing-masing pasar tradisional. Sistem ini sudah jadi dan sudah berjalan di Pasar Legi
ya, kami sudah ada 330 orang yang repeat order. Kenapa terbatas pada 330? Karena memang radius mereka di sekitar Pasar Legi yang bisa kami jangkau untuk kemudian hasil barang yang mereka minta itu bisa kami antar sampai ke rumahnya dari titik Pasar Legi tidak terlalu jauh. Nah, mungkin bisa kita duplikasi ini ke tempat lain untuk kemudian tadi dia 1 menjadi peserta Solo Great Sale, dia 2 bisa menjadi bagian dari alat pembayaran yang menggunakan QRIS tadi. Sehingga saran kami adalah tadi Pak, kita perlu ada di tengah-tengah itu yang menjadi semacam agen daripada yang perubahan itu tadi. Tidak harus mahasiswa, mungkin adalah pedagang yang memang cantas istilahnya ya, melek IT sedikit gitu saja, dan orangnya bisa diajak ngomong. Nah, itu saya pikir akan sangat menarik sekali. Sementara itu dulu Mas Farid dari saya, matur nuwun. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Matur nuwun Pak Tanto. Matur nuwun Prof. Itu tadi yang sebetulnya memberikan solusi dan juga referensi baik. Contoh implementasi bagaimana memperkenalkan QRIS di lapangan gitu. Karena saya juga membayangkan kalau nggak ada unsur agen itu juga akhirnya jangan-jangan nanti QRIS-nya atau juga barcode-nya ditempel doang, tapi di ujungnya tidak ada sustainability untuk transaksi gitu. Nah, ternyata tadi sudah ada contoh baik, nanti mungkin bisa dipakai referensi pada saat sosialisasi. Agen-agen atau goro-goro atau ono ukorone. Nah, ukorone jadi saya mencatat hari ini pokoknya orang takut ke pasar kalau bisa contactless. Sepakat dengan tadi kesimpulan Pak Gareng bahwa kita harus mulai bergerak gitu kan, sesuai dengan kondisinya. Mungkin kalau belum bisa offline, kita mulai bergerak secara online, tapi langkah untuk penyiaran menyukseskan SQS itu sudah dimulai. Dan ini kami di Bank Indonesia all out untuk mensupport ini, karena kami menganggap SQS ini dapat berkontribusi nyata bagi pemulihan ekonomi Solo gitu. Dan ini sesuai dengan misi keberadaan Bank Indonesia di Solo ini untuk berkontribusi di memulihkan ekonomi, sehingga apa yang bisa kami bantu sesuai tupoksi kami bantu, siap all out. Namun kalau memang di luar kemampuan kami, ya nanti kami koordinasikan, mudah-mudahan kami bisa membantu pemikiran dan minimal doa untuk sama-sama nyengkuyung. Semangatnya kan selalu ada untuk kesuksesan SQS ini Pak Gareng. Jadi demikian, nanti di tim kecil ditindaklanjutin agar langkah nyatanya itu semakin kelihatan untuk action. Karena kalau sudah mulai action akan terasa gitu Pak Gareng. Ya, terasa istilahnya semangatnya dan juga istilahnya untuk menuju ke SQS itu semaraknya mulai berdenyut jantungnya gitu. Demikian Pak Gareng, Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.